Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya N. Sumiati SPDI dengan nomor induk mahasiswa 205060073. Saya sebagai guru PAI di SMPN 4 Cijaku Kabupaten Lebak, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljabet 1 Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan uji kinerja video pembelajaran secara luring. Uji kinerja ini akan saya laksanakan di kelas 9 dengan materi beriman kepada hari akhir. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jawabannya ya, berarti masih ingat waktu pelajaran minggu yang lalu. Kita sama yaitu hukum bacaannya adalah al-samiyah. Al-waqi'ah juga dijelaskan tentang hukum bacaan tajwidnya, yang mana ayat pertama idza rujatil. Hukum bacaannya adalah matobe'i, sebab huruf alif mati setelah fathah, maka hukum bacaannya adalah matobe'i. Ya, itulah sepintas mengingat pelajaran minggu yang lalu. Namun sebelum ke materi, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk materi beriman kepada hari akhir. Apa sih Bu tujuannya? Yang pertama adalah lebih meningkatkan lagi ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa sikap beriman kepada hari akhir adalah perintah dari agama kita, yaitu agama Islam. Oleh sebab itu, kita selaku umat Islam harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu akan datang. Yang ketiga, membiasakan diri dan menerapkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu putarkan video ya, yaitu tentang gambaran-gambaran hari kiamat. Nanti sama kalian silahkan dipahami, diteliti, nanti sama kalian dianalisis. Yang mana videonya adalah matahari digulung. Menurut Imam Al-Alusi, kata kuiwat berasal dari kata karo yang berarti melipat kain menjadi surban di kepala. Pada bangsa Arab, memakai surban adalah tradisi yang telah berlangsung lama. Dari situlah Allah ingin menjelaskan betapa mudahnya menggulung matahari sebagaimana orang Arab menggulung surban. Allah tidak menjelaskan dengan detail apa yang terjadi dengan matahari. Namun kita paham bahwa matahari adalah sesuatu yang paling vital di alam semesta. Jika saja pergerakan matahari berbeda sedikit daripada biasanya, boleh jadi matahari tidak lagi memberikan kehangatan dan semua makhluk di bumi pasti kedinginan. Atau sebaliknya, matahari bisa memancarkan panas yang terik sehingga bumi menjadi sangat panas. Pada intinya, matahari adalah sumber daya bagi kehidupan kita. Jika saja matahari bergerak keluar dari siklus, maka sudah pasti ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti matahari seperti digulung. Dari kalimatnya saja kita sudah paham bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Penjelasan ini terdapat pada surat At-Takwir ayat pertama. Langit terbelah dan bintang-bintang berjatuhan. Allah menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti langit akan terbelah dan bintang-bintang akan berjatuhan menimpa bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Saleh dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, pada hari itu kiamat tidak tersisa satupun bintang di langit, seluruhnya berjatuhan di atas bumi. Gunung-gunung dihancurkan. Allah menggambarkan bahwa di hari kiamat nanti
gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasar bumi akan hancur. Kondisi diterangkan di surat At-Takwir ayat 3. Contohnya Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 bisa dikatakan sebagai letusan yang paling dahsyat dalam sejarah manusia modern. Suara letusannya bisa terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusannya, atau bisa disimpulkan bahwa ledakannya dapat didengar seperlapan penduduk bumi saat itu. Sahabat beriman, ledakan ini kemudian dicatat di dalam The Guinness Book of Record sebagai letusan yang paling dahsyat dalam dunia modern. Jika satu gunung saja letusannya bisa menggegerkan dunia, bisakah kalian bayangkan jika yang meletus bukan hanya satu gunung, melainkan seluruh gunung yang ada di dunia? Penggambaran ini Allah perjelas di dalam surat Al-Kahfi yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Harta kekayaan ditinggalkan, tidak dipedulikan. Allah berfirman di ayat berikutnya untuk lebih memperjelas kondisi hari kiamat nanti yang artinya, dan apabila unta-unta yang rutin ditinggalkan, tidak diperdulikan. Allah menggunakan kata isyarat yang menunjuk makna unta. Padahal dalam bahasa Arab, unta bisa juga disebut dengan jamal atau idil. Isyarat sendiri artinya adalah unta yang sering berhenti. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi, isyarat itu menunjukkan bahwa kehamilannya sudah mencapai bulan 10. Dalam kehidupan bangsa Arab tradisional, unta adalah harta yang paling berharga. Apalagi ketika unta itu dalam keadaan hamil, harga dari unta akan semakin mahal. Jika kita kiaskan pada masa sekarang, unta hamil bisa diartikan sebagai harta kekayaan yang sangat bernilai. Allah memberikan gambaran bahwa pada hari kiamat nanti, orang-orang tidak akan memikirkan harta kesayangan mereka. Itu karena saking dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat. Orang-orang akan sibuk mencari tempat aman daripada mengurusi harta kesayangannya. Tadi kalian sudah melihat tentang video gambaran tentang hari kiamat. Di sana ada beberapa ya tanda-tanda hari kiamat. Jadi nanti kalian menganalisisnya, menulis dan mencatat menganalisis beserta kelompoknya sesuai dengan gambar yang tadi kalian lihat. Sekarang kita ke materi, yaitu beriman kepada hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi tentang beriman kepada hari akhir, kelas 9 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini ada peta konsep beriman kepada hari akhir. Di antaranya pengertian iman kepada hari akhir, pembagian hari akhir, dalil-dalil tentang datangnya hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Yang selanjutnya, anak-anak, yaitu pengertian hari akhir. Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan.
Yang selanjutnya yaitu pembagian hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah rusaknya benda atau makhluk tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus, atau tsunami. Sementara kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Tanda-tanda kiamat sugro diantaranya yaitu yang pertama, kemungkaran terus merajalela. Yang kedua, perzinahan telah terjadi di mana-mana, tidak menjadi hal yang tabu. Dan yang ketiga, jika budak melahirkan tuannya atau banyaknya perbuatan durhaka anak kepada orang tuanya, seakan-akan orang tuanya adalah budak atau hamba sahaya. Yang selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro. Di antaranya yaitu matahari terbit dari barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal atau pendusta dan penipu ulung yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan yang ketiga, keluarnya Yajuj dan Mahjuj. Itulah di antaranya tanda-tanda kiamat kubro. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Menjadikan manusia rajin dan taat beribadah. Yang kedua, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Yang selanjutnya, mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Itulah di antaranya hikmah beriman kepada hari akhir. Perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Mawas diri atau introspeksi diri berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang. Alhamdulillah, inilah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan Ibu mohon maaf bila dalam penyampaiannya banyak kesalahan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang silakan bagi kelompok terlebih dahulu, bikin 3 kelompok. Pada kesempatan ini, Ibu menggunakan metode cooperative learning, yang mana tugas kalian nanti menganalisis materi atau video yang sudah tadi kalian lihat untuk dianalisis. Setelah dianalisis, nanti perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mendiskusikan hasil kelompoknya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 boleh untuk bertanya ke kelompok yang lain. Ya, di sini nanti Ibu bagikan untuk kelompok 1 materinya yaitu tanda-tanda kiamat sugro. Kelompok 2 materinya tentang tanda-tanda kiamat kubro, dan kelompok 3 materinya adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Ibu bagikan tugasnya, silakan sama kalian didiskusikan, dianalisis sebaik mungkin, sebagus mungkin, supaya nanti hasil nilainya juga bagus. Ya, per kelompok sudah ada tugasnya masing-masing, sudah Ibu kasih materinya masing-masing. Silakan sama kalian dianalisis materinya sesuai dengan video yang sudah tadi diputarkan, dianalisis, didiskusikan dengan teman-temannya. Harus bagaimana ini jawabannya?
Dua, mendorong bekerja berkualitas perilaku baik yang menunjukkan perilaku diri. Tiga, mendorong mendorong kepada terima kasih untuk saya kelompok tiga. Tadi hasil diskusi kelompok 3 sudah dibacakan. Sekarang ada yang mau bertanya tidak kepada kelompok 3? Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kelompok 3. Bagaimana cara menjalani hidup yang terbaik di dunia? Apa pertanyaannya adalah bagaimana cara menjalani hidup kita di dunia supaya lebih baik gitu ya. Ya silakan yang kelompok 3 mau menjawab. Kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, silakan. Jawabannya bagus, yaitu pertama menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemana lagi yang akan mendiskusikan atau menyampaikan hasil diskusinya ke depan, silakan. Ya, dari kelompok 1, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menceritakan tentang tanda-tanda kiamat kubra. 1. Permukaan beriman lebar. 2. Hubungan terjadi dengan mana tidak menjadi hal buruk. 3. Bani perbuatan durhaka anak kepada orang tuanya. 4. Bani menjalankan seperti Rasul semuanya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Kelompok mana yang mau bertanya? Saya, Bu. Kelompok 1. Dari kelompok 2. Ya, silakan. Mengapa pas waktu penghitungan amal tidak ada seorang pun yang mendapat menipunya? Kenapa dalam perhitungan amal tidak ada yang Menipunya. menipunya, tidak bohong? Kenapa? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Karena semua anggota badan kita akan berbicara bagaimana bentuk dirinya dan digunakan untuk apa saja anggota badannya. Iya. Itulah jawabannya. Gimana? Sudah dapat dimengerti jawaban dari kelompok 1? Iya. Sekarang silakan kelompok yang sudah siap, kelompok 2, untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Tanda-tanda kiamat kubra. 1. Matahari terbit dari barat. 2. Keluarnya Dajjal, berdusta dan penipu umum yang membuat kerusakan di muka bumi. 3. Keluarnya babi dan hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya, sudah kalian paparkan atau bacakan hasil kelompoknya masing-masing. Sekarang ada yang mau bertanya tidak kepada kelompok 2? Silakan, dari kelompok mana yang mau bertanya kepada kelompok 2? Ya, dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 2, silakan. Adakah amalan yang menjadikan kita menuju surga? Siapa yang mau menjawab? Dari kelompok 2. Memperbanyak ibadah, puasa, zakat, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang lain. Alhamdulillah, jawabannya bagus semua. Ya, jawabannya bagus semua, tepat dengan apa yang disampaikan, sesuai dengan materinya. Kira-kira kelompok 3 gimana dengan jawabannya? Sudah cukup? Ya, coba Ibu cek dulu hasil diskusi untuk dinilai ya. Hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, udah dinilai. Mana hasil kelompok diskusi dari kelompok 2? Mana hasilnya? Lihat, sama Ibu dinilai dulu. Hasil dari kelompok 3, mana hasil diskusinya? Ya, semuanya udah dinilai.
oleh kelompok. Tinggal nanti kalian mengisi soal-soal yang akan ibu bagikan lagi, diisi secara individu dan nanti hasilnya dinilai oleh ibu. Tugas individu ya, tolong diisi sama kalian tugasnya, jadi nanti dinilainya individu sama ibu. Tadi nilai kelompok sudah kalian dapatkan, materi sudah ibu sampaikan, tugas kelompok sudah dikerjakan dan sudah mendapatkan nilai, tugas individu juga sudah dikerjakan, sudah dapat nilai juga masing-masing. Sekarang ibu meminta siapa saja perwakilannya kepada kalian untuk mereview atau menjelaskan kembali materi hari ini yang telah kalian pelajari. Silakan siapa? Ibu yang akan mereview materi hari ini. Ya, silakan. Tanda-tanda kiamat segera. Kemungkinan terus merajalela dan perzinahan telah terjadi di mana-mana. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Menjadikan manusia rajin dan taat beribadah. 2. Mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Ya, terima kasih ya. Itu tadi review pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Nanti minggu depan kita tinggal melanjutkan ke materi selanjutnya. Pada materi hari ini sudah kalian pelajari. Ya, ibu hanya sedikit menekankan atau membahas tentang materi yang telah tadi disampaikan. Kalian sudah mengerti apa itu artinya beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah percaya bahwa hari kiamat itu akan datang dan bumi akan dihancurkan. Tanda-tanda kiamat diantaranya tadi sudah kalian lihat di video dan di materinya sudah dianalisis juga oleh kalian ya. Semoga kalian kedepannya lebih semangat lagi dalam belajarnya, lebih kompak lagi dalam diskusinya, dan lebih rajin lagi ke sekolahnya. Semoga apa yang telah ibu sampaikan hari ini pembelajarannya, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kalian sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang terlebih dahulu silakan ketua kelasnya Randy untuk memimpin doa. Siap, pembicara. Sebelum pulang, mari kita doa sebelum doa mulai. Selesai. Menyelesaikan